Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Iskila Zuhadi, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya sudah berada di sekolah SMK Negeri 1 Jember bersama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haja Sri Natati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Sesuai kesepakatan kita sebelumnya bahwa hari ini kita adakan agenda wawancara Ibu terkait pengambilan keputusan seorang pimpinan. Apakah bisa kita mulai? Bisa. Oke. Nah, teman-teman, untuk pertanyaan yang pertama, ini Ibu Tati, mohon maaf, selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih nih Pak. Kami selaku kepala sekolah ketika ada masalah atau kasus itu pastinya harus kami identifikasi dulu. Jadi ada identifikasi masalah gitu. Kemudian dari masalah-masalah yang sudah ada kemudian kami identifikasi dan baru di situ kami bisa mengambil suatu keputusan Pak. Jadi keputusan yang saya ambil itu tidak diraba. Jadi ada semacam kami identifikasi dulu apa sih masalahnya. Jadi ada prosedur identifikasi terlebih Ya, dahulu. Oke. Kemudian terkait dalam mengambil keputusan tadi dalam menjalankan pengambilan keputusan sekolah, khususnya terhadap kasus-kasus yang ada dua kepentingan, di mana kadang kan ada kasus yang sama-sama benar atau kasus yang mengandung nilai-nilai kebijakan. Itu bagaimana prosesnya? Tadi di pertanyaan yang pertama ya Pak ya, ketika ada masalah atau ada kasus begitu, pastinya kami identifikasi, kemudian kami barulah bisa mengambil suatu keputusan. Bukan berarti setelah kami datang, setelah kami identifikasi, dari situ kami akan berkoordinasi dulu Pak, masalah ini lebih dekat kemana gitu ya. Kalau misalnya masalah ini adalah masalah tentang kenakalan anak-anak, kenakalan siswa, kami berdiskusinya, berkoordinasinya tentunya dengan teman-teman kesiswaan Pak. Teman-teman kesiswaan, kemudian ada BPBK tentunya, kemudian ke wali kelas Pak. Dan yang terakhir adalah ke orang tua wali, supaya kami ketika mengambil suatu keputusan itu akan mengambil suatu keputusan itu tidak salah Pak. Kami sudah melibatkan berbagai stakeholder yang ada di situ yang terkait, yang terkait. Untuk pertanyaan selanjutnya itu terkait masih pengambilan keputusan, kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasanya dilakukan? Kalau tadi kan Bu tadi sudah menyebutkan yang pertama diidentifikasi, itu kan juga prosedur identifikasi masalah, kemudian kami akan berkoordinasi tentunya dengan manajemen sekolah, kemudian BPBK, kemudian wali kelas. Kalau menyangkut orang tua wali kan dilihat dari konteksnya ya Pak ya, konteks masalahnya gitu. Kemudian dari situ kami akan tahu duduk perkaranya gitu Pak, duduk perkaranya atau permasalahannya, sehingga nanti ketika ini sudah selesai kami lakukan prosedur-prosedurnya itu Pak, kami bisa mengambil suatu keputusan. Jadi kalau prosedur itu juga bicara tentang jadwal Pak ya, jadwal. Jadi kami ini di sekolah juga yang mempunyai jadwal khusus tentang untuk mengatasi masalah gitu ya. Karena masalah kan tidak hanya pada siswa saja, pada guru dan karyawan juga banyak gitu. Juga banyak. Itu sih Pak. Jadi ada step-stepnya gitu kan. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya dari tadi proses pengambilan keputusan, kira-kira apa yang menurut Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang pernah Ibu ambil keputusan? Ya itu tadi Pak, kami melibatkan tim manajemen itu pasti gitu ya Pak ya. Kalau kemudian itu kalau yang kasus-kasus muncul secara insidental gitu ya. Kalau yang efektif menurut saya ketika saya menangani kasus-kasus yang rutin Pak, itu memang ada jadwalnya. Satu contoh, saya ingin menangani kasus tentang kedisiplinan bapak ibu,
tentang kinerja gitu ya. Kalau itu saya jadwalkan terlalu lama Pak. Jadi saya memang ada semacam jadwal iya, kemudian yang insidental iya gitu Pak. Kalau yang insidental itu saya keliling setiap hari ke kelas-kelas, ketika menemukan kelas kosong langsung saya tidak lanjuti Pak, paling tidak saya telepon, saya japri gitu ya. Itu salah satu efektif bagi saya gitu ya. Kemudian kalau yang secara terjadwal itu di pembinaan rutin Pak, di pembinaan rutin misalnya di rapat pembinaan. Oke, jadi secara keseluruhan terhadap Bapak Ibu guru karyawan itu mendapatkan pembinaan. Tinggi lagi. Namanya kan pembinaan rutin Pak. Kita senantiasa mengingatkan lah, ayo bekerja lebih baik lagi, bekerja lebih baik lagi kan gitu. Oke. Baik, untuk selanjutnya kalau tadi hal yang efektif, kalau selanjutnya nih kira-kira tantangannya apa saja dalam pengambilan keputusan selama ini yang Ibu tadi temui? Kalau tantangan itu sih macam-macam ya Pak ya. Dalam suatu lembaga mungkin pendengar sudah mengenal analisis SWOT ya Pak ya. Di situ pasti ada tantangan kan gitu ya. Mulai ada opportunity peluang, kemudian ada tantangannya, kemudian ada hambatan. Tentunya kalau analisis SWOT ini sudah kita lakukan Pak, tantangan seberat apapun pastinya kita punya solusi untuk menyelesaikan tantangan itu, hambatan itu kan gitu ya. Tadi yang ditanyakan tantangan yang terberat ya Pak ya. Tantangan terberat itu bagi kami Pak, ini mungkin tidak hanya bagi kami tapi bagi kami itu adalah ketika ada Bapak Ibu guru, apalagi sekarang itu kan ini Pak, apa namanya, sudah zamannya ini loh Pak, alat komunikasi yang sedemikian canggih gitu ya. Ketika Bapak Ibu guru itu tidak hadir karena ada alasan tertentu, sakit misalnya, atau ada kepentingan yang tidak bisa ditinggal misalnya, ini kepala sekolah dilewati Pak. Ini tantangan terberat bagi kami gitu. Sehingga kami tidak bisa mantau guru saya hari ini tuh yang nggak hadir itu berapa, itu tidak bisa mantau Pak. Di situ kami tidak bisa mantau. Tetapi ketika ada tantangan yang seperti ini, kami mencoba berinovasi gitu, bekerja sama dengan salah seorang guru untuk membuat e-jurnal Pak. Nah gitu deh. Nah ini solusinya Pak, solusi untuk mengatasi masalah tadi itu gitu deh. Ketika guru tidak ngisi e-jurnal, berarti Bapak Ibu guru ini nggak masuk. Nah itu Pak, cuman banyak cara sih Pak untuk mengatasi itu. Kami buat inovasi e-jurnal itu. Kemudian yang kami lakukan secara rutin ketika ada guru yang seperti itu, biasanya kami pembinaan secara face to face. Saya panggil satu kali. Kalau saya marahi di depan orang banyak kan takutnya malu gitu. Tapi kalau saya panggil berdua dengan saya tanya apa sih masalahnya, pastinya dia ada masalah Pak kalau sudah melakukan seperti itu gitu. Apa takut dengan kepala sekolah? Nggak usah takut, kita partner kan gitu. Kita partner. Saya pun tidak ada teman-teman dan tidak bisa apa-apa saya Pak. Nggak iso, aku pulang saya berapa kelas nggak iso tanpa bantuan Bapak Ibu. Makanya kita ini partner sih sebenarnya ya, partner dalam suatu lembaga yang sama-sama ingin mencapai satu tujuan. Jadi ya itu hambatannya di tingkat Bapak Ibu guru. Kalau saya itu dia nggak masuk tanpa pemberitahuan. Selanjutnya, kira-kira apa ada faktor-faktor khusus yang selama ini yang bisa mempermudah atau membantu kita tadi dalam mengambil sebuah keputusan? Ya salah satu tadi itu salah satunya ya saya harus berinovasi Pak. Inovasi saya bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Tadi itu kan masalah mungkin teman-teman guru ketika mengajar. Kalau saya lihat kan memang di jurnal kelas itu tidak ada jurnal untuk Bapak Ibu. Jadi adanya hanya presensi siswa. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu guru itu ngapain di situ tidak ada. Akhirnya, yang manual tidak ada. Berarti kalau manual tidak ada berarti langsung lompat ke e-jurnal gitu. Saya Pak untuk
kontrol Bapak Ibu gitu nih Pak. Pertanyaan terakhir dari saya Bu, dari diskusi kita yang sudah kita lakukan wawancara hari ini, kira-kira apa yang bisa kita petik terkait pengalaman Bu Tati dalam mengambil keputusan? Maksudnya Tadi kan Bu Tati sudah menjelaskan. oh ya, pengambilan jadi keputusan. gini, keputusan yang saya ambil, kebijakan yang saya ambil harus saya sesuaikan dengan kondisi lembaga ini Pak. Jadi saya tidak bisa membuat suatu kebijakan di mana tidak cocok dengan lembaga di sini kan gitu. Itu satu Pak. Yang kedua, kebijakan yang saya ambil pastinya adalah demi lembaga ini, untuk majunya lembaga ini dari sisi apapun sudah Pak, gitu ya. Dari sisi SDM, dari sisi Satpas, dari sisi keuangan, itu intinya adalah mengacu ke lembaga ini. Gitu ya. Kalau boleh saya bilang hashtagnya adalah untuk lembaga dan untuk anak-anak. Anak-anak itu sopo, ya anak-anak itu adalah anak murid kita ini, anak didik kita ini, siswa kita ini. Jangan sampai kita ini apa ya Pak, mengabaikan kepentingan anak-anak hanya ego untuk kepentingan kita. Contoh Pak ya, guru itu adalah tugasnya untuk anak-anak, untuk mendidik anak-anak, untuk mengajari anak-anak bagaimana anak-anak ini bisa berkarakter dan seterusnya. Jadi, kalau guru hanya hadir di SMK tetapi tidak hadir di sekolah, kita sudah dosa, sudah berdosa. Makanya kan kebijakan saya harus mengacu ke itu Pak. Artinya bahwa Bapak Ibu guru saya tuntut tidak hadir di SMK, tetapi saya tuntut hadir di depan anak. Itu kebijakan Pak. Orientasinya kebijakan ini adalah demi anak. Kita tidak boleh demi kita sendiri. Gitu. Jadi kalau demi kita sendiri, aku teko jagoan di uang guru arek apa jadi. Gitu. Itu kebijakan yang tidak mengacu ke lembaga ini. Jadi intinya pokoknya kebijakan yang saya ambil itu orientasinya adalah ke SMK Negeri 1 ya Surabaya, yaitu untuk anak-anak, untuk kemajuan sekolah kan gitu ya. Kalau anak-anaknya kita open, sudah tadi sekolah ini yang jadi lebih baik. Matur nuwun Bu Tati atas waktunya. Terima kasih juga atas penjabarannya terkait pengalaman Bu Tati dalam mengambil keputusan. Alhamdulillah dari jawaban yang Bu Tati berikan, saya kira saya juga mendapat banyak wawasan penting yang mungkin kedepannya bisa saya jadikan pembelajaran. Ya apalagi dengan masih Jauh ke depan. Mungkin itu saja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sekian untuk wawancara hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Maris Bila Zuhardi, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini sudah bersama saya Bapak Evan selaku Kepala Sekolah SMKS Berdikari Jember. Assalamualaikum Pak Evan. Salam. Bagaimana kabarnya Pak Evan? Alhamdulillah sehat. Rizky juga sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Nah, sesuai kesepakatan kita bahwa hari ini kita ada agenda untuk wawancara terkait pengambilan keputusan kepala sekolah. Seperti itu. Apakah boleh kita mulai Pak? Siap, boleh silakan. Untuk pertanyaan yang pertama ini Pak Evan, selama ini bagaimana caranya Pak Evan dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika atau bujukan moral? Jadi kalau di sekolah yang swasta itu memang dilema etika itu betul-betul menjadi problem bagi kita. Ya, bagaimana tidak? Di satu sisi kita dituntut untuk memenuhi standar mutu. Nah, sementara di sisi yang lain kita ini adalah second class, jadi kelas kedua dari sekolah, sehingga harus kita maklumi betul bahwa siswa kita dari sisi semangat belajarnya pun sebagiannya itu jelas lebih rendah daripada di sekolah negeri. Maka dari itu wabil khusus ketika kita akan membuat keputusan anak ini bisa lanjut ke tingkat berikutnya atau tidak, itu betul-betul harus mempertimbangkan ini etika ini, ya.
etika ini senyampang siswa ini sudah bisa memaksakan dirinya untuk hadir di sekolah, itu boleh dikatakan tidak layak untuk tinggal di kelas yang sama. Nah, sementara kalau bujukan moral, nah ini kembali lagi bahwa ini sudah menjadi problematika semua sekolah, ya. Misalkan ini dana-dana dari pemerintah, ya, ditentukan klausul pembelanjaannya itu untuk apa. Nah, ini memang sebagian besar sekolah sulit untuk memastikan bahwa klausul ini terpenuhi, sehingga ada kalanya bahwa pembelanjaan itu tidak sesuai dengan klausul. Nah, kita cari celahnya di mana sekiranya tidak terlalu menyimpang dari klausul yang ditentukan, sehingga dari sisi keamanan, kenyamanan itu masih tetap terjaga. Seperti itu. Terus Pak Evan, terkait dari penjelasannya Pak Evan tadi, bagaimana Pak Evan dalam menjalankan pengambilan keputusan sekolah, andaikan ada permasalahan yang sama-sama benar atau terkait kebijakan seperti itu. Ada dua masalah. Kalau saya pilih opsi A itu benar. Kalau saya pilih opsi B itu juga benar. Nah, kira-kira cara Pak Evan dalam mengambil keputusan kalau menemui masalah seperti itu seperti apa? Jadi ini beberapa kali sering, ya, beberapa kali itu kita temui. Nah, sehubungan dengan ini adalah kegiatan yang juga melibatkan beberapa pihak, dalam hal ini staf pimpinan, ya, yang lain masuk guru, maka yang menurut saya selama ini menjadi hal yang nyaman dan aman itu melibatkan mereka, perwakilan dari guru, perwakilan dari ketua jurusan, perwakilan dari wali kelas, ya. Kalau staf pimpinan itu pasti semuanya. Nah, ini untuk memilih mana sekiranya yang nantinya itu potensi ketidaknyamanannya kecil. Nah, potensi positif yang membuat nyaman itu lebih besar. Nah, itu yang kita libatkan mereka. Kalau secara pribadi itu pasti nanti akan menimbulkan ketidaknyamanan. Unsur subjektivitasnya mungkin akan lebih besar kalau pribadi. Itu Pak Rizky. Oke, terima kasih Pak. Jadi langkah-langkahnya yang diambil Pak Evan itu melibatkan semua manajemen atau semua sivitas akademik yang ya, kira-kira. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Pak Evan anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Misal ada faktor-faktor penentu atau faktor-faktor penting mungkin. Ya, jadi di sini ini kita kalau keputusan itu menyangkut dengan keberlangsungan sekolah, pasti kita melibatkan yayasan, ya, karena bagaimanapun yayasan itu sebagai induk kita. Nah, tidak bisa kalau keputusan yang strategis itu kita berjalan sendiri, kecuali keputusan yang terkait dengan teknis. Nah, itu baru kita bisa lakukan tanpa langsung berkoordinasi. Intinya hanya pelaporan saja, gitu ya. Nah, untuk keputusan ini memang saya hampir tidak pernah mengambil keputusan yang itu tanpa saya berkoordinasi. Pasti berkoordinasi, karena ini dampaknya akan besar, ya. Satu, dari intern pasti juga nanti akan bereaksi, andaikan keputusan kita itu tidak berdasarkan dengan konsultasi dengan beberapa pihak, gitu ya. Nah, demikian juga dari sisi keputusan mungkin akan tadi saya sampaikan unsur subjektivitas ini kan dipengaruhi dengan kondisi emosional, ya. Jangan sampai, ya, kita ada permasalahan di luar sekolah, kita bawa ke sekolah, lantas itu menjadi faktor yang mempengaruhi kita mengambil keputusan. Nah, ini jadi harus dipastikan bahwa keputusan itu kalau ini tidak berkaitan dengan yang urgent, yang pokok, itu pasti kita berkoordinasi dengan teman-teman. Jadi tindakan yang efektif menurut Pak Evan harus selalu berkoordinasi. Harus selalu berkoordinasi. Nah, kalau tadi kan tindakan yang efektif, kira-kira sekarang selama Pak Evan menjabat, ada nggak tantangan tersendiri sebagai
pimpinan sekolah dalam mengambil keputusan terkait dilema etika? Tantangan-tantangan yang mungkin pernah Pak Ivan temui. Ya, betul. Jadi unsur-unsur yang berkaitan dengan kepentingan terutama masyarakat, dalam hal ini kita sebut sebagai orang tua atau wanita, ya, ini betul-betul menjadi penentu bagaimana kita bersikap, ya, bagaimana kita memutuskan. Kalau di lembaga swasta, ya, itu pasti untuk mengajak orang tua berpartisipasi dalam pengembangan sekolah, dalam perkembangan perkembangan anak-anaknya di sekolah, itu butuh upaya yang keras. Nah, ketika kita sudah berhasil melibatkan orang tua wali dalam proses pembelajaran di sekolah, dalam pengembangan sekolah ke depannya, nah apresiasi kita itu apa? Apresiasi kita adalah lebih bijak ketika kita menemukan anaknya dari orang tua yang sudah berpartisipasi aktif ini ternyata tidak memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh sekolah. Nah, akhirnya apa? Ya, akhirnya kembali lagi. Nah, ini harus bijak-bijaknya kita mendudukkan antara kepentingan sekolah, kebutuhan orang tua, dan bagaimana anak itu menjadi nyaman juga. Begitu. Itu Pak Rizky. Terima kasih Pak. Nah, kemudian terkait pengambilan keputusan juga, apakah Pak Evan selaku kepala sekolah memiliki jadwal-jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Misal kasus untuk menangani siswa dilaksanakan setiap hari ini, atau langsung pada saat itu juga dengan berkoordinasi seperti yang Pak Evan jelaskan. Ya. Nah, jadi begini, saya kebetulan punya BK, yaitu yang paham betul tentang siswa. Nah, kami tiap 2 pekan itu ada kegiatan, ya, kegiatan boleh dikatakan sebagai curhat, gitu ya, curhat bagaimana. Pasti yang saya tanya kepada wali-wali kelas terutama dalam forum itu, adakah dari anak-anak walinya yang punya masalah. Nah, di situ Bapak Ibu guru, ya, wali kelas itu mengungkapkan apa saja permasalahan yang ditemui berkaitan dengan siswa, berkaitan dengan orang tua siswa, itu di forum itu. Dan bersama-sama kita itu mencari solusi. Ya, intinya adalah satu yang kita tekankan, Bapak Ibu guru, bahwa kita ini sudah punya komitmen dengan orang tua ketika mereka mendaftarkan anaknya ke sini, bahwa kita akan mendidik anak ini. Ya, pendidikan itu ada 2, ya, pendidikan itu faktor utamanya ada 2. Satu, proses pembelajaran yang baik. Yang kedua, keteladanan. Justru keteladanan ini karakter dari Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, ini yang menjadi poin penting anak-anak itu bisa berhasil. Taruhlah anak-anak itu tidak pandai dalam pelajaran Bapak Ibu, tapi andaikan Bapak Ibu bisa memberikan teladan yang baik, cara berbicara, cara bersikap, cara mengambil kesepakatan itu dilihat oleh anak-anak, dan anak-anak kita bimbing untuk memiliki karakter yang menurut kita itu baik, itu lebih dari cukup, gitu ya, dibandingkan hanya anak-anak itu bisa matematika, pintar bahasa Inggris, pintar bahasa Indonesia. Seperti itu Pak Rizky. Itu setiap 2 pekan kita punya forum itu. Berarti ada jadwal khusus. Ada jadwal khusus. Itu tanggal bilasan dan tanggal liburan. Siap. Kemudian pertanyaan terakhir ini, dari yang telah Pak Evan sampaikan tadi selama kita wawancara, mungkin ada pembelajaran yang bisa Pak Evan petik sekaligus bisa Pak Evan sharingkan untuk kita generasi muda, insya Allah nanti meneruskan perjuangan Pak Evan di bidang pendidikan. Ya. Jadi pendidikan itu seperti yang saya sampaikan, pendidikan itu adalah satu proses di mana kita itu berbeda karena kita punya kekhususan. Apa kekhususan seorang guru? Nah, guru itu digugu dan ditiru, ya, digugu dan ditiru. Nah, dalam konsep pendidikan itu sebenarnya faktor utama tercapainya pendidikan adalah bagaimana proses pembelajaran yang baik itu terlaksana, bagaimana teladan dari seorang guru, ya, itu bisa
bisa menjadi hal yang ditonjolkan baik di dalam kelas maupun di dalam lingkungan sekolah. Nah, ketika ini sudah bisa kita terapkan, maka kita berikutnya adalah punya prinsip. Tidak usah berpikir bagaimana anak itu bisa unggul dari sisi akademis. Kalaupun itu mampu kita melakukan itu, anggap itu satu bonus, tapi bukan tujuan utama. Tujuan utama bagaimana membekali mereka itu bisa berpikir untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini yang menurut saya sebagai pembelajaran yang penting dari seorang guru. Kalau guru berprinsip bahwa anak saya, murid saya itu harus pinter sesuai dengan yang saya harapkan, ya, nah itu akan menjadikan guru itu stres. Nah, dibandingkan dengan guru berprinsip saya akan memberikan yang terbaik, minimal anak-anak itu mencontoh cara saya bersikap. Nah, insya Allah itu modal untuk kita, untuk mereka menarik kita di surga. Alhamdulillah, terima kasih Pak Irfan atas penjelasannya dari tadi juga wejangannya. Semoga apa yang Pak Irfan sampaikan tadi bisa kita ambil manfaatnya seperti itu. Matur nuwun. Terima kasih kembali Pak Rizky. Mungkin sekian untuk wawancara kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.